Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hitman Agent 47. Selain penuh dengan adrenalin, film ini juga banyak sekali menampilkan adegan-adegan super keren dan brutal. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam filmnya. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa perang tidak pernah berakhir, maka pada bulan Agustus tahun 1967, seorang pria bernama Litvenko memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, manusia tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa keraguan. Subjek yang berhasil akan dinamai dengan nama Agent, dilanjutkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang dicap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperikemanusiaan yang ujung-ujungnya membuat Litvenko merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta agen-agennya. Namun menyadari potensinya, banyak pihak-pihak yang mencoba memulai kembali program ini, tapi semuanya gagal total. Alhasil, pihak-pihak ini pun memfokuskan misi mereka untuk mencari keberadaan Litvenko. Salah satunya adalah seorang ilmuwan kejam bernama Del Riego yang secara tak terduga berhasil menemukan petunjuk untuk mendapatkan Litvenko melalui seorang gadis muda bernama Katia, yang tiada lain adalah putri kandung dari Litvenko sendiri. Dan kisah akan diawali dengan memperlihatkan markas Del Riego yang baru saja diretas, sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju tempat persembunyiannya yang aman demi menghindari serangan yang akan datang. Tibanya di tempat persembunyian rahasia, Del Riego pun meminta dua orang operatornya untuk siap siaga, tetapi I said, status. ya, inilah orang yang sudah meretas markasnya sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Dia bernama Agent 47 alias satu dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Ia sekarang bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katia, di mana Del Riego terpaksa memberikan informasi tersebut setelah Agent 47 mengancamnya. Ketika Del Riego sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang, tetapi beralih ke Singapura, kita akan diperlihatkan dengan pihak lain, yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Riego dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katia, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katia sebelum Agent 47 mendapatkannya lebih dulu. Pindah ke Jerman, tempat Katia mengasingkan diri. Ia tak sadar jika dirinya saat ini sedang menjadi incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvenko, ayahnya, yang padahal Katia sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan juga belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya. Saat di jalan menuju pulang, itulah kita akan diperlihatkan dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katia ketika ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Persis seperti seorang cenayang, Katia bisa mendengar pasangan suami istri yang sedang bertengkar dan memutuskan untuk membantu si wanita sebelum suaminya bertindak lebih kasar. Tiba di apartemennya, Katia langsung minum obat penenang untuk meringankan gejala cenayangnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan, karena ia merasa bahwa
kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya. Tepat saat larut malam, Katia tiba-tiba terbangun setelah mendapatkan penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah, tapi tidak podcast, menuju ke tempatnya, sehingga ia memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Tepat saat agen 47 tiba di sana, Katia sudah berada di stasiun dan tak berapa lama Katia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya. Karena tak punya pilihan lain, Katia pun terpaksa menuruti perkataannya. It's a maintenance door. The north end of the track, one level down. It's been unlocked for us. Dan ya, terjadilah pertarungan antara John Smith melawan Agent 47 tepat di tengah rel kereta api. Ketika John Smith melihat batu bergetar tanda ada kereta yang mendekat, tiba-tiba menyadari Agent 47 tidak akan berhenti mengejar Katia, John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembakkan pistol ke atas, sehingga ia dan Katia akan ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan, yang alhasil Agent 47 akan berhenti mengejar mereka berdua. Dan ya, hahaha, jika John Smith mengira cara ini bisa menghentikan Agent 47, maka antum sudah salah besar. Dengan terang-terangan, Agent 47 memasuki gedung kedutaan membawa senjata api laras panjang tanpa ngumpet-ngumpet. Alhasil, inilah yang terjadi. Agent 47 dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya yang malahan sengaja diletakkan di atas meja tepat di depannya. Beliau bernama Mr. Sanders, penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok Agent 47 yang tidak terdaftar dalam database dan sensus penduduk. Disitulah Agent 47 melihat tato nama kedua anak Mr. Sanders pada tangannya dan menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. Alih-alih mengurung Agent 47, justru Mr. Sanders lah yang dikurung bersama Agent 47 serta dengan cukup baik hati membawakan senjatanya. You love your family. What exactly are you? An assassin. I don't know what you're talking about. Because the last time I checked, you're locked in here with me. And I'm the one with the gun. No, Mr. Sanders. You are locked in here with me, and you just brought me mine. Mendengar ada suara tembakan, John Smith langsung melumpuhkan penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katia. Mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan. Agent 47 sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil menipu beberapa tentara yang sedang berdatangan. Ia langsung pergi ke atap gedung untuk membidik Katia dari kejauhan dan berhasil menembak Katia tepat di lengannya. John Smith dan Katia pun menginap di sebuah hotel. John Smith menjelaskan jika dirinya bekerja untuk perusahaan bernama Sindikat Internasional. Ia mengaku ditugaskan untuk melindungi Katia dari Agent 47. Ia juga mengetahui beberapa informasi terkait ayahnya, yaitu Litvenko, bahwa beliau punya penyakit kanker paru-paru, hobi memelihara bunga anggrek, dan menguasai beberapa bahasa Asia, sehingga Katia pun langsung mencocokkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan papan pencariannya, yang alhasil mengarahkan Katia pada satu negara, yaitu Singapura, yang kemungkinan besar menjadi tempat persembunyiannya ayahnya selama ini. Nyanyi-nyo. Tak lama, terdengar bunyi telepon yang ketika John angkat, muncullah Agent 47 yang langsung menembak John Smith dan membawa Katia bersamanya. Disinilah Katia sekarang, terikat di atas kursi kayu. Agent 47 menjelaskan bahwa John Smith adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Katia untuk menemukan Litvenko, ayahnya. Justru Agent 47 lah yang ingin melindunginya. Dan perial tembakan yang melukai lengan Katia itu adalah pelacak yang membuat agent bisa mengetahui lokasinya.
Yang karena Katia masih tidak percaya, Agent 47 pun menjabat tangan Katia dan memintanya untuk gunakan kemampuan psikis yang ia miliki, yang pada akhirnya membuat Katia bisa mengetahui fakta sebenarnya bahwa ia dan Agent 47 adalah bagian dari program yang sama. Tak punya banyak waktu untuk menjelaskan lebih banyak lagi, Agent 47 pun meminta Katia untuk mempertajam kemampuannya yang diklaim lebih unggul daripada Agent 47 sendiri, di mana Katia harus melepaskan diri dari ikatan sebelum turbin pesawat merusak tubuhnya. Tak lama setelah Katia berhasil lolos ujian, muncullah beberapa pasukan sindikat internasional yang datang untuk menangkapnya, di mana Agent 47 akan mengajarkan sekaligus mempraktikkan caranya beraksi agar Katia bisa mempelajarinya secara langsung. Program you to see and hear everything at extremely heightened levels. Dan alangkah terkejutnya Katia saat melihat John Smith masih hidup, di mana Agent 47 sudah selesai dengan pasukan Kroco pun langsung menyerang John Smith, melakukan pertarungan dengan tangan kosong. Pretty crazy, huh? Ketika Agent 47 tumbang, John Smith tidak langsung menembaknya, melainkan meminta Agent 47 untuk mengakui bahwa John Smith lebih unggul daripada dirinya, yang ternyata si John Smith ini sudah lama terobsesi dengan nama besar Agent 47 yang dijuluki sebagai mesin pembunuh sempurna, sehingga ia bisa mendapatkan pengakuan langsung bahwa dirinya jauh lebih hebat dan jauh lebih unggul, yang hal itu justru malah memberikan kesempatan pada Katia untuk menembaknya. You missed. No, she didn't. Smith pun pingsan, Katia dan Agent 47 berhasil lolos, di mana Katia penasaran kenapa John Smith bisa hidup setelah menerima 4 kali tembakan, yang ternyata John Smith adalah salah satu subjek percobaan dari perusahaan sindikat internasional. Syarafnya telah ditingkatkan, di bawah kulitnya terlapisi titanium cair yang ringan dan fleksibel, tetapi sangat kuat menahan peluru dan serangan benda tajam. Setelah Katia percaya dengan Agent 47, ia pun memberitahu tentang lokasi Litvenko ayahnya, yaitu di Singapura, sehingga mereka berdua pun langsung meluncur saat itu juga. Mendengar Katia dan Agent 47 lolos, Thomas pun mendesak John Smith untuk cari mereka sampai ketemu, di mana John Smith yang sudah berada di kamar hotel pun akhirnya menyadari tentang tujuan kepergian mereka dan langsung memberitahu Thomas tentang hal itu. They're on their way. Scan every entry point. Yes, sir. Singkat cerita, Katia dan Agent 47 sudah berada di bandara Singapura, yang karena sindikat internasional menguasai seluruh akses informasi termasuk kamera CCTV, mereka berdua pun harus berkamuflase untuk menghindari kamera-kamera tersebut. I know that took me too long. Karena Katia masih amatir, wajahnya pun tertangkap kamera saat sedang masuk mobil, di mana mereka berdua terlihat sudah berada di hotel dan akan istirahat 1 malam untuk memulihkan stamina. Dan karena Agent 47 bukan manusia biasa, ia pun tidur dengan posisi duduk dan meletakkan 2 buah pistol di sampingnya untuk jaga-jaga, di mana Katia yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar, sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent 47 sempat kewalahan akibat kehilangan 2 buah pistolnya. When I get anxious and I can't sleep, I take things apart.
I'm sorry. Tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayah Katia, di mana saat sedang berada di lift, Agent 47 tak sengaja melihat inhaler milik bocah dan menukarnya dengan pisau milik Katia. Dengan kemampuan psikis Katia yang sudah lebih tajam, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvenko. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Katia akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah untuk menanyakan langsung kenapa ia meninggalkannya sendirian. Why did you leave me? Litvenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak. Karena faktanya apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, yaitu formula urutan DNA untuk menciptakan sebuah percobaan yang jauh lebih sempurna, di mana saat mereka tengah asik mengobrol, muncullah dua anak buah Thomas yang menyamar menjadi warga sipil dan Move! menggunakan mobil Audi RS7 berwarna merah terang. Mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katia diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Drive the fucking car faster! What, they actually got that to work? Yep, Faster, faster! We're not gonna make it. trust me. Tepat saat mereka tiba di pusat kota, sudah ada puluhan anak buah Thomas yang menunggu dan menembakkan mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Agent 47 selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya. Saat akan kabur, kaki Litvenko pun tertembak, sehingga dengan sangat terpaksa Agent 47 harus meninggalkannya. Namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. Litvenko pun dibawa ke gedung sindikat internasional untuk dipaksa memberikan informasi terkait rumus atau cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent 47, yang karena Litvenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung sebelum John Smith bertindak terlalu jauh. Tak lama muncullah sebuah helikopter berisi Katia yang sudah berada tepat di luar lantai mereka, di mana Agent 47 berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker. Apa yang Thomas cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, ada di dalam DNA-nya. Kecepatan, intelijensi, kemampuan psikis, dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna ada di dalam tubuh Katia. Sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, maka Agent 47 akan memberikannya. Dari gedung ini sudah tidak aman, Thomas pun berencana untuk melarikan diri dengan Litvenko yang sempat mengambil inhalernya. Agent 47 sendiri menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantai tempat Thomas tuju. Untuk terakhir kalinya, John Smith dan Agent 47 akan bertarung mati-matian. Dengan lapisan titanium cair yang tertanam di bawah kulit John Smith, akan cukup sulit bagi Agent 47 untuk dapat mengalahkannya. Saat John Smith memukul dinding hingga jebol, disitulah Agent 47 memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya. Dengan kawat pengait yang sering dibawanya, Agent 47 berhasil menyetrum John Smith hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami kegangguan.
Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent 47 yang akan berkolaborasi dengan Katia untuk melumpuhkan semua penjaga, dan inilah kolaborasinya. Thomas sendiri sudah sampai di atap gedung untuk kabur menggunakan helikopter dengan membawa Litvenko sebagai jaminan keselamatannya, di mana Katia dan Agent 47 pun segera beraksi kembali untuk mencegah Thomas melarikan diri. Dan ya, mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvenko. Kita akhirnya akan diperlihatkan kegunaan dari inhaler pemberian Agent 47. Ternyata itu bukanlah inhaler sembarangan, melainkan sebuah alat peledak kecil yang siap diaktifkan. Sehingga satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program Agent adalah dengan Litvenko menekan inhalernya. Agent 47 langsung menelepon kliennya untuk melaporkan bahwa Thomas yang menjadi targetnya selama ini sudah dilumpuhkan. Namun yang tidak kita sadari adalah Katia juga adalah target keduanya. Meski Agent 47 dikenal tidak punya emosi dan tidak punya sifat-sifat manusia, nyatanya hati nurani masih ada di dalam hatinya, sehingga Agent 47 memilih untuk melawan kliennya setelah merasa bahwa Katia lebih pantas untuk dipertahankan. Tak punya pilihan lain, si klien pun menyuruh agennya yang lain untuk menghabisi Agent 47 dan Katia, di mana mereka berdua akan benar-benar dibuat terkejut saat mengetahui jika agen yang dikirim adalah Agent 48, tapi tidak pakai nyanyi dan teriak oi 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 oi, yang wajahnya mirip sekali dengan wajah si Agent 47 karena memang adalah kloningan yang ternyata jumlahnya masih banyak lagi seperti Agent 47 ini, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa adrenalin baru saja akan dimulai. Tamat, ending yang cukup mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sejahat-jahatnya manusia pasti ada sisi baiknya. Begitupun sebaliknya. Ingat, berhati-hati itu perlu, tapi berprasangka itu jangan. Sebab prasangka buruk dapat menghancurkan iman dan relasi dengan orang lain. Saya pamit undur diri. Bye-bye.